Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Cahyudantoro dengan NIM C1D12309. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus UU ITE yang terjadi di dalam dan di luar negeri. Langsung saja yang pertama di sini ada Prita Mulyasari versus RS Omni tahun 2008. Kasus ini dimulai dengan Prita Mulyasari yang mengirimkan email kepada teman-temannya untuk mengeluhkan pelayanan buruk dari RS Omni Internasional Alam Sutra. Namun, tanpa ia ketahui isi email tersebut tersebar luas dan dianggap mencemarkan nama baik rumah sakit. RS Omni menggugat Prita secara perdata dan pidana dengan menggunakan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Meskipun akhirnya Prita dibebaskan, namun kasus ini tuh membuat publik protes dengan memberikan gerakan koin untuk Prita sebagai bentuk solidaritas. Pelajarannya yaitu UU ITE itu bisa berdampak serius pada warga biasa yang menyampaikan kritik secara digital. Lalu yang kedua ada Baik Nuril Maknun tahun 2014 sampai 2019. Baik Nuril ini adalah seorang guru honorer yang di Lombok yang merekam pelecehan verbal dari seorang kepala sekolah sebagai barang bukti. Namun ironisnya dia justru dilaporkan dan dijerat dijerat UU ITE karena menyebarkan rekaman tanpa izin. Meskipun tidak pernah menyebarkan rekaman itu sendiri, namun ia tetap dihukum. Publik pun ramai mendukung Baik hingga Presiden Joko Widodo pun memberikan amnesti pada tahun 2019. Lalu yang bisa kita ambil yaitu bahwa hukum tuh bisa menjerat korban bila tidak ada perlindungan hukum yang jelas untuk pelapor ataupun untuk korban pelecehan. Yang ketiga ada Dr. Lois Owin tahun 2021. Ini kasus pada Corona 2021 ya, bahwa Dr. Lois ini viral di media sosial karena pernyataan yang menentang protokol medis COVID-19. Menyebut kematian pasien itu disebabkan oleh interaksi obat bukan karena virus. Ia juga menolak menggunakan masker dan vaksin. Akhirnya polisi pun menangkapnya dengan dugaan menyebarkan berita bohong atau hoax dan melanggar UU ITE. Jadi dalam kasus ini bahwa dalam situasi darurat seperti pandemi, penyebaran informasi medis palsu bisa berdampak luas dan memiliki konsekuensi hukum. Yang keempat ada Muhammad KC tahun 2021, yaitu seorang YouTuber yang dilaporkan karena kontennya yang dianggap menghina agama tertentu. Ia ditangkap dan dijerat pasal penodaan agama serta pasal dalam UU ITE. Kontennya pun menimbulkan polemik dan perpecahan di masyarakat, bahkan sesama tahanan pun sampai menganiaya di dalam penjara gitu. Jadi konten agama di media digital itu sangat sensitif dan bisa menimbulkan konflik hukum hingga sosial. Lalu yang kelima ada kasus Agnes Dinda alias Anggi tahun 2022. Anggi adalah seorang TikToker yang viral karena membuat konten berisi hinaan terhadap institusi TNI. Video tersebut menimbulkan kemarahan politik dan ia dipanggil untuk dimintai keterangan oleh polisi dengan potensi pelanggaran UU ITE. Di era digital, konten yang bersifat satir atau ejekan bisa cepat viral dan berdampak hukum jika tidak disampaikan dengan baik. Lalu kasus serupa juga terjadi di luar negeri, seperti Edward Snowden dan pemerintah Amerika Serikat tahun 2013. Edward Snowden itu mantan kontraktor NSA, membocorkan dokumen rahasia kepada jurnalis tentang praktik penyadapan massal oleh pemerintah Amerika Serikat. Ia melarikan diri sampai sekarang hidup dalam pengasingan di Rusia. Snowden pun dituduh melanggar Espionage Act, meskipun banyak yang menganggapnya sebagai whistleblower. Pelajarannya itu pemerintah di banyak negara memiliki kekuasaan yang besar dalam memantau warganya. Snowden pun mengungkap penyalahgunaan itu. Yang ketujuh ada Julian Assange dan WikiLeaks, yaitu pendiri WikiLeaks Julian Assange membocorkan jutaan dokumen rahasia milik pemerintah Amerika Serikat, termasuk dari kabel diplomatik dan rekaman perang Irak dan Afghanistan. Ia dituduh melanggar undang-undang spionage dan peretasan. Saat ini masih dalam proses ekstradisi dari Inggris ke Amerika Serikat.
Pelajarannya yaitu internet bisa digunakan untuk membocorkan informasi berskala besar, tapi dengan risiko hukum yang global. Yang ke-8 ada Chelsea Manning tahun 2010, yaitu Chelsea Manning adalah analis intelijen militer Amerika Serikat yang membocorkan dokumen rahasia ke WikiLeaks. Ia dijatuhi hukuman 35 tahun penjara namun dibebaskan lebih awal oleh Presiden Obama pada tahun 2017. Pelajarannya yaitu pegawai militer dan pemerintah terikat hukum ketat dalam penggunaan informasi digital, terutama terkait keamanan nasional. Yang ke-9 adalah Raif Badawi, yang terjadi di Arab Saudi tahun 2012. Blogger Arab Saudi Raif Badawi ditangkap karena kontennya yang dianggap menghina agama dan pemerintah. Ia dijerat hukum cyber dan dijatuhi hukuman cambuk serta penjara selama 10 tahun. Dunia internasional mengecam keras keputusan tersebut. Pelajaran yang bisa kita ambil yaitu di negara otoriter, hukum cyber dapat digunakan untuk membungkam kebebasan berpendapat secara brutal. Lalu yang terakhir di sini ada Cambridge Analytica dan Facebook tahun 2016. Data dari jutaan pengguna Facebook dikumpulkan tanpa izin oleh perusahaan konsultan politik yaitu Cambridge Analytica dan digunakan untuk berkampanye politik termasuk Brexit dan pemilu Amerika Serikat. Facebook dikenai denda miliaran dolar dan diperiksa oleh banyak negara. Dan pelajaran bisa kita ambil yaitu bahwa pelanggaran data pribadi secara digital bisa berpengaruh besar terhadap demokrasi dan kepercayaan publik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.